Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis performa Google Teachable Machine dalam klasifikasi granular multivarian pada berbagai parameter. Perkenalkan, saya Maya Marika Ramadhanti dengan NIM 100, dan rekan saya Kamelia Tazkia dengan NIM 002, kemudian Sekar Ayu Dasri dengan NIM 020, dan Yuni Kenanda dengan NIM 033. Ya, next. Ya, selanjutnya, tujuan pada eh, percobaan kami ini yang pertama mengevaluasi performa model terbaik berdasarkan variasi parameter pelatihan untuk mendapatkan hasil prediksi konsentrasi yang paling konsisten. Kemudian yang kedua menganalisis kemampuan model dalam merespon variasi konsentrasi campuran untuk memahami batas kemampuan deteksi model pada sistem granular yang kompleks. Kemudian selanjutnya batasan pada percobaan kami itu yang pertama percobaan menggunakan dua varian partikel, yaitu kacang kedelai dan kacang hitam sebagai model representasi sistem granular. Kemudian yang kedua, fokus utama pengujian adalah pada variasi konsentrasi, yaitu tingkat pencampuran partikel dan variasi parameter pembelajaran. Dan yang ketiga, analisis dilakukan berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence score yang dikeluarkan oleh Google Teachable Machine sebagai indikator keberhasilan pengenalan pola campuran. Next. Asumsi yang akan digunakan itu yang pertama, intensitas pencahayaan atau lighting dan latar belakang atau background tetap konstan selama proses akuisisi data. Sehingga variasi confidence score murni dipengaruhi oleh karakteristik partikel dan pengaturan parameter model. Kemudian yang kedua, komposisi visual partikel yang tampak pada permukaan atau citra dua dimensi mewakili konsentrasi campuran fisik yang sebenarnya. Misalnya, rasio 50 banding 50 secara visual dianggap berkorelasi dengan jumlah fisik butiran. Kemudian yang ketiga, confidence score yang dikeluarkan oleh Google Teachable Machine merupakan indikator linear yang valid untuk mengukur tingkat keberhasilan model dalam mengenali fitur unit dari setiap tingkat konsentrasi. Kemudian yang keempat, setiap butiran dalam satu jenis kacang, misalnya semua kacang kedelai, memiliki karakteristik warna dan tekstur yang seragam, sehingga tidak ada outlier visual yang ekstrim dalam satu kelas. Next. Kemudian selanjutnya deskripsi dataset. Yang pertama, komposisi data LATI itu 60 citra primer menggunakan kamera smartphone, background putih, dan cahaya yang konstan. Untuk kelas pertama, rasio 50 banding 50 itu ada 20 citra. Kemudian kelas 2 rasio 30 banding 70 untuk kedelai hitam dan untuk kacang hitam dan kacang kedelai ada 20 citra. Kemudian kelas 3 itu dengan rasio 70 kacang hitam dan 30 kacang kedelai. Kemudian ada 20 citra. Kemudian variasi konfigurasi visual mencakup kondisi segregasi, semi campur, dan homogen untuk memperkaya fitur pembelajaran. Dan yang ketiga, skenario pengujian atau testing set itu data terpisah dari training set yang dimana mengevaluasi validitas confidence score terhadap berbagai tingkat homogenitas campuran. Kemudian masuk ke pembuatan model. Yang pertama, pengembangan model klasifikasi citra ini dilakukan menggunakan Google Teachable Machine sebagai platform pembelajaran mesin berbasis antarmuka grafis. Yang kedua, dataset berupa citra campuran granular, kacang hitam, dan kacang kedelai dibagi menjadi tiga kelas rasio.
konsentrasi yaitu 50-50, 70 kacang hitam dan kedelai 30 dan sebaliknya. Kemudian model satu ini dilatih dengan parameter 50 epoch dan batch size sebesar 16 untuk mempelajari perbedaan awal pada pola visual antar konsentrasi. Kemudian model kedua menggunakan dataset yang sama, dilatih lebih intensif dengan epoch sebesar 100 dan batch size sebesar 32. Yang keempat, model mengenali fitur visual utama berupa dominasi warna partikel, kerapatan visual, dan distribusi area masing-masing granular. Yang kelima, performa model satu dan model 2 dibandingkan untuk melihat pengaruh perbedaan parameter pelatihan terhadap kemampuan klasifikasi sistem granular. Kemudian, masuk ke metode perkiraan konsentrasi, kami menggunakan ekstraksi fitur berbasis CNN, di mana estimasi konsentrasi ini dilakukan em, melalui ekstraksi fitur global citra berupa tekstur, distribusi warna, dan densitas spasial menggunakan CNN pada Google Teachable Machine. Kemudian, konsentrasi ini tidak dipelajari sebagai nilai numerik langsung, melainkan sebagai representasi pola visual yang tersimpan dalam bobot fitur jaringan saraf. Yang ketiga, estimasi diperoleh melalui pencocokan vektor fitur citra uji terhadap kelas referensi rasio campuran yang berfungsi sebagai titik jangkar konsentrasi. Yang terakhir, distribusi probabilitas keluaran digunakan untuk menginterpretasikan posisi sampel pada spektrum konsentrasi sehingga menghasilkan estimasi kualitatif hingga semi kuantitatif. Kemudian masuk ke evaluasi model. eh, Pengaruh epoch dan batch size yang kami gunakan, jumlah ini mempengaruhi kemampuan model dalam membangun representasi fitur visual serta kejelasan pemisahan antar kelas campuran granular. Kemudian, yang kedua, epoch yang lebih besar ini memungkinkan model mempelajari pola distribusi granular secara lebih mendalam dan stabil. Batch size yang kecil ini meningkatkan sensitivitas terhadap variasi lokal citra, sedangkan batch size yang besar menghasilkan pembelajaran yang lebih halus dan konsisten. Kemudian yang terakhir, performa model dievaluasi menggunakan confidence score sebagai indikator kekuatan pengenalan pola dan kualitas pembelajaran, menggantikan metrik akurasi konvensional. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan untuk model pertama. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada slide ini, model pertama diuji dengan sampel visual yang memiliki komposisi kedelai putih lebih banyak dibandingkan kacang hitam. Hasilnya adalah model berhasil mengidentifikasi citra tersebut masuk ke dalam kelas. Oke. Masuk ke dalam kelas hitam 30 dan kedelai 70 dengan tingkat kepercayaan atau confidence score sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi parameter pelatihan yang digunakan pada modal pertama yaitu 50 epoch dan 16 batch size telah efektif dalam melatih modal mengenali pola visual, distribusi, warna, dan membedakan rasio campuran kacang secara akurat. Kemudian eh, berdasarkan hasil pengujian pada slide yang kedua, ketika diberikan input visual berupa campuran biji dengan komposisi kacang hitam yang mendominasi yaitu sebesar 70, model mampu menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengenali dominasi warna gelap dengan nilai confidence score yang didapat yaitu 91%, yang mengindikasikan bahwa fitur tekstur dan distribusi warna pada rasio 70-30 berhasil dipelajari dengan baik oleh model dibandingkan kelas lainnya. Kemudian hasil pengujian yang ketiga pada model 1 yaitu modelnya diuji dengan sampel visual yang memiliki komposisi kedelai putih dan kacang hitam yang sama banyak. Hasilnya model berhasil mengidentifikasi citra tersebut masuk ke dalam kelas yang benar dengan tingkat kepercayaan mutlak sebesar 100% yang mengindikasikan bahwa parameter yang digunakan untuk melatih model sudah cukup baik.
Kemudian masuk ke model kedua berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada slide ini. Pertama-tama model kedua diuji dengan sampel visual yang memiliki komposisi kedelai putihnya lebih banyak daripada kedelai hitamnya. Kemudian model berhasil mengidentifikasi citra tersebut masuk ke dalam kelas hitam 30 dan kedelai 70 dengan tingkat kepercayaan atau confidence score-nya mutlak sebesar 100% yang juga mengindikasikan bahwa kombinasi parameter pelatihan yaitu 100 epoch dan 32 batch size telah efektif dalam melatih model kedua ini dalam mengenali pola visual distribusi warna dan membedakan rasio campuran kaca secara akurat. Kemudian pengujian kedua pada model kedua ini dengan sampel visual yang memperlihatkan komposisi kedelai hitam yang lebih dominan dibandingkan kedelai putih. Dan model berhasil mengidentifikasi bahwa citra ini memiliki probabilitas tertinggi ke dalam kelas hitam 70 dan kedelai 30, yang mana sesuai dengan tingkat kepercayaan atau confidence score-nya sebesar 86%. Meskipun terdapat sedikit ambiguitas karena terdeteksi probabilitas 11-13% pada kelas yang 50-50, hasil ini tetap menunjukkan bahwa kombinasi parameter yang digunakan juga lumayan efisien dalam membedakan pola. Kemudian pengujian yang terakhir pada model kedua menggunakan eh, kacang hitam dan kedelai putih dengan rasio 50-50 dengan hasil yang didapatkan yaitu 100% termasuk ke dalam golongan kelas yang benar, sehingga keberhasilan ini tuh menunjukkan bahwa model mampu membedakan karakteristik visual distribusi warna yang seimbang dari kelas rasio lainnya. Selanjutnya, dari penelitian ini diketahui bahwa model 1 mampu mencapai confidence score mutlak pada 100% pada kelas dengan perbedaan visual yang kontras, misalnya 30-70. Model 1 ini membantah asumsi bahwa epoch rendah selalu menyebabkan underfit. Juga akurasi mencapai 100% dalam waktu kurang dari 10 epoch. Untuk analisis batch size kecil, ternyata menyebabkan frekuensi pembaruan bobot lebih sering terjadi, dan juga model cepat menangkap pola variasi lokal meskipun dataset terbatas. Lalu untuk model kedua, diketahui bahwa kurva loss menurun lebih mulus dibandingkan model 1 tanpa fluktuasi kasar. Di sini konvergensi lebih stabil tercapai sejak epoch ke-20. Lalu batch size yang lebih besar yaitu 32 menstabilkan gradien pembaruan bobot selama pelatihan dan menghasilkan prediksi dengan confidence score 100% pada kelas dominan dan meminimalkan ambiguitas. Lalu selanjutnya pada rasio dominan yaitu 70-30, model tetap memberikan tingkat kepercayaan atau confidence score yang tinggi yaitu 86% meskipun terdapat sedikit noise. Lalu secara keseluruhan eksperimen ini berasumsi bahwa tampilan permukaan atau citra dua dimensi merepresentasikan rasio volume atau tiga dimensi secara linear. Lalu mengenai Brazil Knot Effect, pada sistem granular nyata, getaran yang dapat menyebabkan partikel yang lebih besar atau ringan naik ke permukaan dan apa yang dilihat kamera di permukaan mungkin tidak sama dengan komposisi di dalam tumpukan, sehingga mendistorsi akurasi pembacaan jika hanya mengandalkan visi komputer. Lalu, model sangat bergantung pada distribusi warna permukaan. Jika pencampuran yang tidak homogen sempurna, prediksi model bisa bias terhadap area permukaan yang tertangkap kamera saja. Lalu, skor keyakinan atau confidence score mutlak 100% ini bisa menjadi indikasi bahwa model cenderung menghafal. Lalu yang terakhir, validitas model sangat tinggi dalam lingkup eksperimen, namun memerlukan dataset yang lebih variatif untuk diterapkan pada skala industri agar terhindar dari bias posisi partikel. Lalu dari penelitian ini didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama mengenai evaluasi performa model terbaik.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model 2 dengan konfigurasi pelatihan 100 epoch dan batch size 32 memberikan prediksi konsentrasi yang paling konsisten dan stabil sehingga dinilai sebagai model dan performa terbaik. Lalu yang kedua mengenai kemampuan dan batas deteksi model, di mana model mampu merespon variasi konsentrasi campuran granular dengan confidence score tinggi. Namun, keterbatasan muncul pada rasio dengan kemiripan visual tinggi menunjukkan batas kemampuan deteksi model pada sistem granular yang kompleks. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.